Ibu, Ibu kan akan melakukan observasi kelas. Saya akan melakukan observasi kelas kepada kelas yang Ibu ajar. Ada pertanyaan saya sedikit, Bu. Kira-kira kapan Ibu mau melakukan observasi? Besok ya, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024. Kelas berapa, Bu? Di jam pertama dan kedua, Bu. Oke, mata pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia kelas 11. kelas 11. Kelas 11 7. Oke. Ibu sebelum melakukan observasi, saya ingin bertanya beberapa hal. Dalam pembelajaran Ibu, tujuan pembelajaran Ibu nantinya apa, Bu? Itu tujuannya siswa mampu memahami jenis-jenis karangan dan nanti mereka mampu dan siswa mampu menulis teks karangan tersebut. Oke, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa? Menulis jenis karangan narasi dan eksposisi, itu yang pertama. Kemudian siswa dapat berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Dan yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Seperti strategi yang dipersiapkan Ibu seperti apa? Saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, problem listening, kemudian menggunakan metode diskusi kelompok, dan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Ibu, sebagai catatan dari saya, apakah Ibu sudah menyiapkan kelasnya? Ya, sudah. Sarana prasarana sudah lengkap? Ya. Kemudian apakah Ibu menggunakan media pembelajaran? Pakai media pembelajaran. Oke, baik Ibu. Jadi besok saya kemari lagi untuk melakukan observasi kelas Ibu ya. Semoga Ibu sehat saja. Amin. Dan besok pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya Ibu. Besok kita berjumpa lagi. Oke. Sebenarnya ya ada kaitannya dengan materi yang lalu mengenai unsur-unsur jenis karangan narasi, ya kan? Nah, jadi unsur-unsur karangan yang lalu sudah. Nah, kemudian kita lebih luas lagi mengamati, memahami 5 jenis karangan. Jadi 4 karangan yang lain selain si puisi. Tadi sudah Ibu absen ya? Ibu absen yang izin Farel karena ada kegiatan OSIS. Kemudian ada 3 orang yang izin pas Ibra ya untuk 17 usia. Kan? Ini udah pada makan tadi pagi ya, sarapan kan? Oke. Nah, jadi mengenai 5 jenis karangan yang akan kita lihat nanti, Ibu tanya dulu. Pernahkah kamu membaca atau menonton dari gawai dari HP ya? Membaca juga tuh ya? Karangan yang ada yang sekarang ini, yang baru-baru ini kamu baca atau kamu tonton? Pernah nggak? Nggak pernah pun bilang pernah ya kan? Ya. Nah, yang kamu baca itu apakah melulu narasi? Dan yang lainnya ya. Nah, misalnya di Facebook itu berita ada kan? Ya. Kan melulu narasi. Apa yang di berita itu? Jenis apa? Ya, spesifik. Apa lagi? Dan yang banyak. Yang kelima. Iya. Bagian dari apa contohnya? Iklan. Banyak ya? Nah, itu udah masuk 5 jenis karangan. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk kamu
supaya kita bisa melanjut ya kan materi ya. Oke, kita lihat apa saja yang disampaikan oleh media pembelajaran kita ini mengenai 5. Ada beberapa jenis karangan dalam bahasa Indonesia. Apa aja ya jenis-jenis dan perbedaannya? Yuk kita bahas dalam video ini. Oh iya, Elka pernah membuat video tentang jenis paragraf loh. Tonton videonya di pojok kanan atas. Kali ini, Elka akan membahas mengenai jenis-jenis karangan. Tunggu kita sampai akhir ya. Yuk bahas tentang jenis-jenis karangan. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu karangan. Karangan adalah karya tulis dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Karangan terdiri dari 5 jenis. Pertama, eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan. Nah, ini eksposisi yang pertama ya. Nah, kata kuncinya itu ada penjelasan. Ya, dia menjelaskan. Jenis eksposisi kata kuncinya menjelaskan atau memaparkan. Itu kata kuncinya kan. Tiada contohnya. Dia menjelaskan sesuatu hal. Misalnya manfaat jahe merah. Lagi. Termasuklah resep. Dia masakan. Cara membuat bolu pandan yang lezat. Misalnya. Termasuk eksposisi. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat lagi. Atau pemaparan tentang suatu informasi yang akan memperluas pengetahuan pembaca. Contohnya, uang kartal dan uang giral. Pada masa kini, uang merupakan alat tukar atau alat jual beli yang digunakan manusia. Setiap negara memiliki mata uang untuk transaksi yang berbeda-beda. Uang memiliki 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang digunakan untuk membeli atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, berupa uang kertas dan uang logam. Uang giral merupakan uang yang digunakan untuk transaksi besar. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Uang giral bersifat jangka panjang, berupa surat-surat berharga, seperti cek, kartu kredit, buku tabungan, saham, dan lainnya. Jenis kedua, narasi. Narasi adalah karangan yang berupa rangkaian peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi, yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Nah, ini narasi. Di situ kata kuncinya rangkaian peristiwa. Kalau yang lalu cerita ya sama. Jadi kata kunci cerita boleh, rangkaian peristiwa juga boleh. Tuh kalau narasi. Nah disebut non fiksi dan fiksi berarti ada dua jenis kan? Kalau fiksi berarti apa? Fiktif ya, hayalan. Benar kan? Apa yang salah? Fiksi, hayalan. Nah itu bisa judulnya cerpen ya, cinta pertamaku, cinta berdarah, kan hayalan, ya kan? Nah yang non fiksi berarti non fiksi, non hayalan, nyata kan? Nah nyata di dalam narasi ini dapat berupa biografi. Biografi itu apa? Lupa. Kisah hidup. Iya, kisah hidup seseorang. Kalau ada kata autobiografi, auto kan sendiri ya. Kisah hidup yang ditulis sendiri. Masuk dia dalam narasi yang non fiksi. Ya, selain biografi, autobiografi apa lagi yang
contoh-contoh judul-judul sejarah yang lain. Ada lagi tuh apa ya, Bandung Lautan Api. Iya, Bandung Lautan Api kan cerita sejarah itu kan. Ya, kita lanjut lagi. Pada karangan narasi terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan penutup. Contohnya berkunjung ke rumah saudara. Hari Kamis kemarin, aku bersama keluarga pergi ke Surabaya Itu untuk cerita berkunjung yang ke kita rumah lanjut saudara. lagi ya. Kita Rencana potong aja awalnya ya. pemberangkatan dari kota Semarang naik bus. Udah paham nggak contohnya ya? Di pinggiran kota, Udah masuk ke terus menggunakan alat transportasi lain. Fiksi adalah karangan yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek maupun benda pada pembaca, sehingga membuat pembaca seolah-olah melihat, merasa, mendengar, dan mengalami secara nyata. Contohnya, makna warna pada tubuh ikan. Ikan menggunakan warna-warna di tubuhnya sebagai alat komunikasi. ya. Misalnya untuk Deskripsi disebut tadi gambaran, bukan kita gambar gunung, kan? Buat gambar burung, gambar matahari, enggak. Dia menggambarkan situasi yang dialami penulis. Nanti seolah-olah pembaca merasakan ikut dalam cerita. Jadi gambarannya itu menggunakan kalimat. Dia mirip narasi, tetapi ada perbedaannya. Ya, deskripsi ini membantu karangan narasi, atau bukan membantu lah ya, masuk juga ke karangan narasi, juga ada sedikit di dalam karangan eksposisi. Iya, itu dia. Nah, di situ ada judulnya makna warna pada tubuh ikan, atau yang ini aja, yang dekat aja ya, contoh dekat, ruangan laboratorium IPA kami. Ini lah dia kan. Jadi kita bisa gambarkan ukurannya 5 kali 5 meter misalnya. Di dalam ruangan lab IPA ada papan tulis, ada kerangka uak-uak gitu. Enggak tahu siapa ini, kerangka manusia lah ya. Uak siapa kan kita nggak tahu ya. Kerangka manusia. Kemudian ada kipas angin, ada meja panjang yang bertutup, yang beralas ya biru. Jadi yang membaca gitu. Itu dalam memang enak, bisa digunakan sebagai ruang belajar. Tetapi panas, sungguh panas sekali. Esnya banyak, panjang, supaya pembaca ikut merasakan kepanasan. Itu contoh ya kan. Untuk si deskripsi ya, kita lanjut masih deskripsi. memperingatkan pemangsa, seperti ikan-ikan predator agar tidak mendekatinya karena ia beracun. Bentuk ini bisa kita lihat pada ikan buntal tanduk yang berwarna mencolok dengan pola dan bentuk Kan merah, seolah-olah kita biru, dan kuning. biru gitu ya. Cara yang hampir sama digunakan oleh ikan gupi berwarna hitam. Ini agak panjang, jadi kita angkat aja ya. Kita lanjut ke yang lain. Udah kira-kira paham ya untuk deskripsi ya. Ikan gupi Kita lanjut ke karangan berikutnya. yang menjaganya. Ya, Ini masih ketika menghampiri yang disertai pembahasan logis dan diperkuat dengan fakta-fakta, sehingga pendapat itu dapat menyakitkan. Sehingga pendapat dan diperkuat dengan pendapat penulis yang disertai pembahasan. Argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat penulis yang disertai pembahasan logis dan diperkuat dengan fakta-fakta, sehingga pendapat itu dapat meyakinkan pembaca dan diterima kebenarannya. Karangan ini tidak mendorong pembaca untuk melakukan atau mempercayai hal tersebut. Contohnya, manfaat internet. Internet merupakan suatu teknologi canggih yang diciptakan untuk memudahkan seluruh kehidupan manusia dengan akses informasi yang tidak terbatas. beda dengan si eksposisi. Kalau argumentasi ini menguatkan
ya. Dia menguatkan, si penulis atau si pemberi pendapat menguatkan. Inilah manfaat internet. Dia menyampaikan ke kita si pembaca, ditambah dengan ada beberapa data-data, ya kan? Data seperti angka-angka, apalagi diagram, grafik, gitu ya, untuk si argumen. Lanjut yang ke berikutnya, karena kita nanti mau tugas kelompok. Udah cukup ya untuk contoh si ini ya, argumen ya. Kita ke bentuk yang terakhir. Nah, cukup panjang ini ceritanya. Sabar ya. Ini sudah masuk. Dua persatuan. Iya. Yang berupa ajakan, karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang hal yang disampaikan oleh penulis, serta mendorong pembaca untuk melakukan atau mempercayai hal tersebut. Iya, ini yang terakhir. Jenis yang terakhir, persuasi. Kata kuncinya ajakan. Siapa yang diajak? Membaca. Membaca. Yang mengajak? Penulis. Jadi si penulis ingin mengajak melakukan hal yang diinginkannya kepada si Pembaca. Apa? Contoh yang dekat di kita, yang sering kamu lihat tadi di media sosial. Iklan. Wah. Himbauan. Pakailah sampo ini supaya rontok rambutmu. Nah itulah ya, tentu yang baik-baik yang diajaknya kan. Nah kemudian kampanye. Kampanye atau kampanye? Kampanye. Kemudian ada lagi, apa lagi? Himbauan. Himbauan. Apa lagi? Ada nanti di materi apa kita di bab 1 itu. Brosur yang isinya ajakan kan gitu ya. Nah itulah contoh persuasi. Nah kalau di media kita ini, nah ini menjaga persatuan. Itu contohnya. Tentunya isinya mengajak ya. Mari kita jaga persatuan dengan bla 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 bla. Oke, sudah kamu lihat dan sudah kamu simpan sedikit-sedikit kata-kata kuncinya ya. Narasi gimana? Apa tadi narasi? Narasi adalah penjelasan. Enggak, itunya aja kata kunci. Nah, Eksposisi, penjelasan, pemaparan informasi, argumentasi, berisi pendapat, deskripsi, gambaran, persuasi. Iya. Jadi kita buat kelompok. Gini aja ya, ini duduknya ngadep sana. Kita aja yang 4 ya, jadi 8. Jadi 8. Sisa belakang kemari aja nanti, ya. Apa tugasnya? Nah, kita pakai buku paket. Yuk, catat dulu tugasnya. Memang kerja kelompok. Dikumpul bukunya. Ini nanti presentasi berkelompok. Ya, gitu ya. Carilah masing-masing judul. Ya. Carilah masing-masing judul. Judulnya aja ya. 5 jenis karangan. Ya, itu di buku paket dari halaman 1 sampai habis. Misalnya kerjanya begini. 1, narasi. Gak usah lagi dibuat definisinya. Ya, judulnya langsung judul. Cinta keduaku. Halaman 222. Dari sini ya. Jangan dari mana-mana. Oke, silakan untuk kelompok. Diskusikan dalam kelompok. Ayo ini balik kemari. Berarti ini ngadap kemari. Isinya dibalik. Kalau orang dibalik kekilir, ya kan? Nah, terus yang ini ngadap sini. Mau ke mana? Nah, bot. Ya, ya. Beri. Silakanlah. Ini paket. Jangan di HP, nggak ada. Kecuali di HP-mu ada download buku kelas 11
pelajarannya. Ya, kerjakanlah. Oh ya, tadi ini buku siapa Ibu pakai? Nah, biar bisa kamu cari di dalam paketnya ya. Boleh ini ya, tidak berurut dari narasi. Boleh mana yang dapat duluan? Ya, tapi buatlah sebaik-baiknya kan itu ya. Sesuaikan. Jadi kalau kau lupa, lihat kata kuncinya. Yang mana eksposisi? Oh, memaparkan kan itu ya. Ya kan? Kalau lupa itu mana itu lihat kata kuncinya. Kali. Lihat ke kelas sebelah. Nggak usah, hanya judul dan nama saja. Eka ke belakang sama ibu sini Eka. Oke, baru ke muridnya. Yang penting sudah ada nama. Oke, matikan. Akan menyampaikan hasil diskusi mereka. Ya, silakan. Perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Nama saya Nanda Syafutri. Saya Putri Fauzia Purba. Saya Nezia. Saya Rifai Chania. Saya Rini Linda. Saya Zalika Hira Mori. Saya Nisa Lalu. Saya Karina Maria. Kami di sini akan mempresentasikan 5 jenis karangan. Yang pertama adalah karangan narasi dengan judul Tukang Cukur halaman 67. Yang kedua, ada karangan eksposisi dengan judul IPS Juara Umum Konteks Salawat Indonesia 2020. Yang ketiga, ada karangan Halaman berapa? halaman 34. Yang ketiga, ada karangan argumentasi dengan judul Ketahanan Pangan Lokal dengan halaman 4. Keempat, ada karangan deskripsi dengan judul Karakteristik Vegetasi Habitat Orangutan halaman 181. Yang terakhir ada persuasi dengan judul Potensi Pangan Lokal Indonesia halaman 23. Sekian presentasi dari kelompok bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan kelompoknya sudah selesai. Tadi sudah kita presentasikan satu persatu kawannya. Ada juga yang tanya jawab, ya kan? Oke. Jadi pelajaran hari ini mengenai 5 jenis karangan itu bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah paham? Ibu kembali ya refleksi
cerita yang berisi baik fiksi maupun fiksi. Ya, oke, terima kasih. Kemudian kalau eksposisi, Penjelasan nah, berarti sudah cukup ingat, ya kan? Nah, kemudian adakah yang masih kurang paham? Kemudian dipelajari lagi yang di rumah ya. Kemudian ada yang mana yang paling menyenangkan? Narasi. Karena narasi itu nanti kamu berimajinasi lagi ya kan. Ya, terima kasih kepada anak ibu semua, semoga bermanfaat. Karena ini bukan apa ya, jam terakhir ya. Karena ada lagi nanti studi lain ya. Saya tutup. Apa juga ya, berdoa ya, walaupun kita bukan jam terakhir ya. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baringan ibu. Untuk materi berikutnya itu kita memahami karangan persuasi. Minggu depan ya. Terima kasih. Ya, semoga sehat selalu. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu. Iya, apa kabar Ibu, sehat? Sehat. Iya Ibu, saya sudah melihat bagaimana observasi yang sudah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, dan saya melihat memang cukup baik ya Bu. Nah, tapi setelah ini Bu, setelah Ibu melakukan pembelajaran, saya ada sedikit pertanyaan sesuai dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dan observasi yang sudah saya lakukan di pembelajaran Ibu. Terkait dengan pembelajaran Ibu kan memakai media pembelajaran Bu, ya. Apa yang Ibu lakukan? Apa media apa yang sudah Ibu gunakan pada saat itu? Itu kami menggunakan media YouTube untuk menyampaikan materi-materi yang kami pelajari di hari tersebut. Iya. Tujuan pembelajaran Ibu kemarin tentang apa Ibu? Memahami unsur-unsur karangan, 5 jenis karangan. Dari setiap pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, Ibu sudah menggunakan media, Ibu tujuan pembelajarannya melalui unsur karangan. Indikator ketercapaian yang Ibu sudah dapatkan di dalam pembelajaran Ibu itu apa? Ya, untuk ketercapaiannya sudah terpenuhi. Kalau untuk tujuannya Bu ya, sudah cukup. Sudah cukup terpenuhi ya Bu ya. Dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apa tantangan atau kesulitan yang sudah Ibu temukan atau Ibu hadapi dalam pembelajaran Ibu itu? Ya, tantangan atau hambatan ya Bu ya, yang saya hadapi di anak-anak itu adalah ketika mereka bekerja kelompok. Kan kita jadikan mereka kelompok itu 4-5 orang dalam satu kelompok. Nah, di setiap kelompok nampaknya rata ini Bu. Ada yang sedang asik, kan saya kasih kesempatan mereka membuka HP untuk mencari informasi yang lainnya. Kan mereka di situ kerja kelompok menemukan unsur-unsur yang ada kan Bu ya. Nah, pakai silakan gunakan HP-nya saja. Jadi ada beberapa siswa itu bukan materi yang ini yang dicarinya, malah main game masih sendiri Bu. Nah, itu salah satunya. Jadi saya lihat ada kawan yang marah. Jadi ada ketimpangan di antara mereka, ada yang memang serius, ada yang HP-nya itu dipergunakan untuk main game atau lihat-lihat yang lain. Itu Bu, salah satu tantangannya. Iya. Kemudian ada tidak Bu strategi yang Ibu lakukan pada saat anak itu tadi bermain HP? Apa strategi yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Jadi saya positif thinking aja Bu, ya mungkin mereka bosan ya kan Bu ya, walaupun metode model pembelajaran kita menghilangkan kebosanan mereka, tapi ketika kerja kelompok ya pasti mereka bosan.
Karena mungkin kau aja yang ngerjain kok, padahal mereka mengerjakan itu di lembaran masing-masing, menunggu dari teman jawabannya. Nah jadi karena mereka pada saat itu masing-masing megang HP masing-masing, saya ajaklah gamifikasi kuisi. Jadi untuk tujuannya supaya mereka tidak bosan. Kedua, mengenang materi yang kemarin. Jadi saya ajak mereka mengerjakan kuisis, pertanyaan-pertanyaannya beberapa menit, kemudian mereka kerjakan. Nah, mungkin bisa membantu mereka untuk tidak bosan. Selain kuisis Bu, apalagi Bu? Ada lagi tidak Bu, Ada. yang lain? Nah, kadang kan balik lagi, udah seger lah nih Bu ya, balik lagi mengerjakan. Ada juga, tapi nggak banyak lagi. Ada juga yang masih balik ke game yang lain-lain. Jadi saya ajak mereka ice breaking. Jadi dalam kelompok itu yang berdiri, yang loncat-loncat ada kami buat supaya lebih apa ya untuk tadi supaya nggak bosan, nggak asik sendiri gitu. Dari strategi yang sudah Ibu lakukan ini tadi seperti permainan kuisis, kemudian Ibu lakukan ice breaking. Ada tidak Bu perubahan yang Ibu lihat dari anak tadi Bu? Ya, Setelah Ibu sudah lakukan strategi itu ada. tadi. Contohnya Bu boleh seperti apa Bu? Jadi mungkin mereka sudah bergerak tadi Bu ya, karena ice breaking ya, masih mau mengerjakan apa yang kita soal-soal yang mereka kerjakan di LKPD yang ada itu. Jadi berubah. Berarti lebih fokus ya Bu Iya, ya. jadi semangatnya- Lebih fokus anak tadi semangat ya. Timbul kembali. Jadi dalam pembelajaran Ibu itu ada tidak Bu penilaian yang Ibu lakukan dalam pembelajaran Ibu? Ada. Boleh tahu Bu penilaian apa Bu? Menilai ini kan proses ya, formatif proses. Jadi saya nilai itu hasil yang mereka kerjakan di LKPD mereka, lembar kerja peserta didik yang saya bagikan per kelompok. Ibu menggunakan presentasi juga ya Bu ya? Ya, Presentasi berarti anak itu presentasinya bagaimana Bu? rata-rata itu di atas saya 60, berarti 70-an ke atas. 70-an ke atas. Dari segi pembelajaran berdiferensiasinya Bu, apakah juga seperti Ibu melakukan asesmen awal pembelajaran juga? Ada. Oke. Kemudian Bu, dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, menurut Ibu apa yang sudah baik Bu dalam pembelajaran itu? Dari segi anaknya atau apa yang sudah baik Ibu menurut Ibu? Dari anak, termasuk cara mereka belajar dalam pendekatan berdiferensiasi, kemudian dalam berkelompok, diskusi kelompok, kemudian ketika mereka bertanya jawab di kelompok mereka, juga ketika per kelompok mengadakan presentasi, mereka bertanya dan menjawab seperti apa yang kita harapkan. Jadi nampaknya mereka bisa mengikuti, memahami materi yang ada. Dari semua pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, menurut Ibu apa yang perlu Ibu kembangkan lagi? Yang perlu dikembangkan lagi itu tadi cara mengelola kelas ketika siswa sudah merasa bosan di dalam kelompok mereka. Itu sepertinya yang harus Berarti pengelolaan kelas ya Bu ya. Kemudian untuk kedepannya, Ibu ingin pembelajaran Ibu itu seperti apa nantinya Bu? Untuk kedepannya dari yang sudah Ibu lakukan, yang sudah kita lakukan, saya lakukan observasi, Ibu sudah mengajar di kelas dan saya sudah perhatikan. Kemudian nanti untuk kedepannya, hal-hal apa yang Ibu ingin lakukan agar pembelajaran Ibu itu lebih disukai anak-anak lagi? Salah satunya tidak melulu menggunakan model pembelajaran PBL, discovery learning. Jadi gunakan model pembelajaran project based learning sehingga nampak hasil karya mereka. Jadi tidak hanya melulu memaknai materi, jadi ada hasil karya menggunakan project based learning. Oke, baik Ibu, dari semua pertanyaan saya
Ibu sudah ternyata dari setiap permasalahan yang Ibu temukan, kesulitan-kesulitan yang Ibu temukan di dalam kelas, Ibu sudah mendapatkan jawaban dari kesulitan itu sendiri. Dan semoga nanti untuk kedepannya pembelajaran Ibu semakin lebih baik lagi dan anak-anak lebih menyukai, dan kita boleh Bu saling bertukar pikiran, saling berkolaborasi nantinya dalam pembelajaran untuk kedepannya agar pendidikan kita semakin lebih baik. Terima kasih Ibu Ida. Sama-sama. Sehat-sehat selalu ya Bu. Amin. Ibu juga. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya Ibu Ida Hayani, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Perbaungan. Saya sangat senang sudah diobservasi oleh Ibu Sardora Pangaribuan, di mana saya juga di-coaching oleh beliau sehingga permasalahan pembelajaran dapat saya ungkapkan kepada beliau dan saya merasa lega. Nah, kemudian saya juga memberi semangat lah kepada Ibu Sardora, tetap semangat, tetap berjuang di dalam program guru penggerak ini supaya nanti Ibu Sardora sukses menjadi apa yang beliau inginkan. Salam sukses selalu buat Bu Sardora Pangaribuan dan teman-teman lainnya. Terima kasih.